Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan di siang hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Zadu al-Mar'ati al-Muslimah, bekal wanita muslimah, yang insyaallah kita masih bahas pembahasan yang ketiga, yaitu al-hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, lalu dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cara agar kita diperbanyak rezeki oleh Allah, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menyambung hubungan silaturahmi. Demikian juga dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya. Maka hendaknya kita menyambung silaturahmi. Menunjukkan kepada kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa silaturahmi adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali, perkara yang sangat utama sekali, yang hendaknya kita senantiasa memperhatikannya, menjaganya dan merawatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung hubungan silaturahmi, dan menyambung hubungan silaturahmi itu banyak caranya. Di antaranya dengan saling berziarah, saling berkunjung. Nah, kita saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Kemudian saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah. Karena dengan hadiah itu akan menimbulkan rasa cinta satu dengan yang lainnya.
sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling beri hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian bersikap lemah lembut kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Nah, karena dengan sikap lemah lembut, maka insyaallah hubungan akan awet, hubungan kekeluargaan itu akan langgeng. Nah, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Wala yunza'u anhu, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut darinya, maka dia akan merusaknya. Nah, jadi bersikap lemah lembut dengan karib kerabat kita, dengan keluarga kita, kemudian berkasih sayang dengan mereka, yang dengannya insyaallah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penyayang maka mereka akan disayang oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apabila berjumpa dan bertemu, ia senantiasa menampakkan wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan senyuman, bukan wajah yang mengerut karena ketidaksukaan. Wajah yang tidak enak dipandang. Maka inilah jamaah sekalian ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna, di antara bentuk-bentuk menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bersama bahwasannya silaturahmi yang dimaksud dalam hadis ini adalah silaturahmi dengan orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita, orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Maka ini adalah rahim kita yang harus kita jaga, yang harus kita sambung dengan mereka. Jadi bukan seperti yang dianggap oleh sebagian manusia, yaitu pertemuan-pertemuan dalam sebuah acara yang mengumpulkan banyak orang, atau perjumpaan satu dengan yang lainnya, pertemuan satu dengan yang lainnya, atau kunjungan satu dengan yang lainnya, tetapi di antara mereka tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan kekeluargaan. Maka ini tidak masuk dalam hadis yang kita sebutkan. Tapi silaturahmi di sini adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan mereka. Maka kita harus menjaganya. Kita harus merawatnya. Jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kekeluargaan. Karena orang yang memutuskan hubungan silaturahmi akan diancam dengan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi ini adalah ancaman yang sangat keras dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita berusaha menjaga, merawat, dan berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang itu merupakan sebab terjadinya pemutusan hubungan silaturahmi. Kita hidup di zaman banyak orang-orang tidak paham tentang hal ini. Kita hidup di zaman orang-orang yang tidak mengerti,
yang menganggap ini adalah hal yang biasa, sepele, sehingga dengan mudahnya mereka memutuskan hubungan silaturahmi hanya gara-gara perkara sepele, perkara lisan, omongan, atau perkara harta benda, apalagi harta warisan, sehingga mereka memutuskan satu dengan yang lainnya dan memutuskan bahwa kita tidak ada lagi hubungan, aku tidak ingin lagi berjumpa dan bertemu denganmu. Hubungan kita sebagai saudara sampai di sini, setelahnya tidak ada lagi hubungan di antara kita. Iyadzam billah. Seorang mukmin dan mukminah ketika terjadi pemutusan hubungan silaturahmi, maka dia senantiasa berusaha untuk menyambung kembali ya tali-tali yang telah rusak dari hubungan kekeluargaan itu. Nah, dia terus berusaha meskipun bukan dia yang salah. Nah, bukan dia yang salah, bukan dia yang memutuskan, tapi dia tetap berusaha menyambung. Nah, meskipun pada akhirnya nanti dia diusir, dia ditolak, paling tidak kita sudah berusaha untuk menyambung hubungan yang telah terputus, hubungan yang telah terurai. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya tambahkan lagi yang tadi sempat kita singgung, bahwa kalau seseorang ingin diluaskan, dilapangkan rizkinya oleh Allah, maka di antara kiat-kiatnya, cara-cara untuk mengais mendapatkan rizki dari Allah adalah dia menyambung hubungan silaturahmi. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama telah menulis tentang apa? Tentang kiat-kiat agar seseorang itu dimudahkan, dilapangkan untuk mendapatkan rizki. Nah, di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia bekerja. Ya, dengan dia berusaha bekerja. Nah, mencari pekerjaan. Jadi bukan hanya pangku kaki, ya, nyeruput kopi, habis itu mangan turu. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan rezeki? Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, dia senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Andaikan kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka la ruziktum, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, kama razaqat thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruh bitanan. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, namun di sore hari dia kembali dalam keadaan perut terisi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu tentang bukan, ini beda lagi pembahasan. Nah, kemudian ya mau ketiga lagi. Baik. Yang ketiga adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Nah, jadi kita harus mendekat kepada Sang Maha Kaya, Sang Maha Pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin bagus hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kita. Nah, jadi orang yang dia itu taat kepada Allah, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepadanya. Nah, jadi bukan menyebabkan dia tambah kere, tambah miskin. Tidak. Akan tetapi justru membuat dia ini tambah apa? Tambah dia kaya, tambah banyak hartanya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebutkan 3 saja. Masih ada lagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang kiat agar umur panjang. Nah, banyak orang berusaha agar dia itu hidup sehat. Maka dia pun apa? Mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Nah, rata-rata makan sehat itu enak atau tidak enak? Nah, enak atau tidak enak? Di bibir bilang enak, tapi pas di hati nggak enak. Garam kurang, gula kurang. Nah, karena itu semua pantangan orang ingin hidup sehat. Kurangi gula, kurangi garam, kurangi micin, kurangi apa-apa. Kurang semua. Padahal yang enak-enak itu, nah, yang ada itu-itunya. Nah, tempe mendoan, bakwan, apa mana? Nah, itu. Nah, kalau makan sampai kalau makan, nah, kalau belum kenyang belum afdal gitu ya. Nanti kurang nih, nambah lagi. Pas nambah, kok tambah enak, nambah mana? Nah, tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagian orang mengatakan di antara cara hidup sehat supaya umur panjang, di antaranya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Lalu mereka ya menyebutkan makanan yang sehat ini seperti ini, seperti ini. Ya, tidak boleh ada ini. Enggak boleh begini. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah rajin apa? Berolahraga.
dengan berbagai macam olahraga. Ya, supaya tetap sehat, umur panjang, tidak penyakit, ya sakit-sakitan nanti di hari tua atau nanti pada umur sekian. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, yang banyak diketahui oleh orang semacam itu. Nah, ada lagi yang lainnya. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Ya, hanya orang-orang yang tertentu. Ya, orang-orang tertentu. Yaitu apa? Yaitu menyambung hubungan silaturahmi. Falyasil rahimahu. Hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada min fiqhil hadis, di antara pemahaman dari hadis ini. Di antaranya disebutkan silaturahmi mujibatun liridhallahi wa thawabihi fil akhirah wa mujibatun lithawabil ajil fid dunya. Menyambung hubungan silaturahmi, nah, menyebabkan dia ini akan mendapatkan keridhaan Allah. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala di akhirat, yaitu berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan engkau diridhai. Nah, wa mujibatun litsawabil ajil, dan juga menyebabkan seorang mendapatkan pahala yang yang disegerakan di dunia. Kemudian yang kedua, silaturahmi takunu sababan fin namma'il mali wa bastir rizqi wa kathratil waladi wa tulil ajali wa barakatil umri wa taufiqi lit ta'ati wa husni tsana'i minal muslimin. Jelas, Bu? Saya kira mau orang Arab tadi. Sekali Arab nangdi. Taib, barakallahu fikunna. Silaturahmi takunu sababan, merupakan sebab fi namma'il mal, bertambahnya harta. Masya Allah. Bertambahnya apa, Bu? Harta. Ya, apalagi di antara bentuk silaturahmi itu kita memberikan sedekah, memberikan zakat, yang itu semua merupakan sebab harta kita bertambah. Ya, diganti oleh Allah. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kau infakkan dari sesuatu, Allah pasti ganti. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dari apa yang dia sedekahkan. Nah, secara umum, apalagi kepada keluarganya. Jadi itu merupakan sebab bertambahnya harta. Karena memang ketika kita mempelajari zakat, zakat itu apa, Bu? Secara bahasa. Bertumbuh, berkembang, dan bertambah. Ya. Nah, atau yang lainnya adalah tathhir, mensucikan harta dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang haram. Wa bastir rizki, dan ini sudah kita sebutkan tadi,
merupakan sebab kelapangan rizki, keluasan rizki. Yang berikutnya wa kathratil waladi, banyak anak. Banyak anak. Anak itu termasuk rizki atau tidak? Rizki. Apa? Iya, kelanjutannya. Nah, banyak anak. Pengen punya anak banyak atau punya anak 2? Cukup dengan 2 anak. Nah, pilihan kembali kepada masing-masing. Mau punya satu kesebelasan tim futsal, monggo. Futsal itu berapa? 5 atau 6? Sepak bola berapa? 11, insyaallah. Ya. Ustadz Yazid itu anaknya berapa ya? 14 ke berapa? Ustadz Abdul Taslim kalau nggak salah 18 anaknya. Tapi istrinya lebih dari 2. Ya. Kakeknya Nabi berapa anaknya? Kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berapa anaknya? Abdul Muttalib itu anaknya 16. 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Nah, insyaallah ya. Itu rezeki orang. Ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau ingin tambah, ya lakukan berbagai macam hal yang dianjurkan, diantaranya nyambung hubungan silaturahmi. Nah, orang tua kita dahulu anaknya banyak. Padahal zaman dulu kehidupannya seperti apa, Bu? Serba kekurangan. Nah, kalau zaman sekarang Masya Allah, ya semakin takut orang. Yang berikutnya adalah watulil ajal, panjang umur. Ya, jadi kalau pengen panjang umur, ya nyambung hubungan silaturahmi. Jadi tidak dengan bakar lilin, potong kue. Panjang umurnya. Sekalinya pendek umurnya. Ya, di hari itu dia tiap lilin, rambutnya kebakar, rumah kebakar, mati semua orang. Ya. Sekalinya dia pakai minyak ini, salah pakai parfum ini, minyak rambut yang menyebabkan cepat terbakar gitu ya. Ada begitu ya? Itu pakai pertambang satu per lain. Nah, atau ya panjang umurnya temannya dikerjain, di prank. Nah, diikat di tiang listrik, sekalinya tiang listrik itu ada arus listriknya. Langsung pendek umurnya. Kemudian wa barakatil umri, umurnya dipenuhi dengan keberkahan. Kemudian diberi taufik untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Kemudian yang selanjutnya adalah pujian yang bagus dari manusia, dari kaum muslimin. Orang-orang mengatakan Masya Allah, ini orangnya luar biasa. Nah, meskipun dia jauh, dia tetap datang nyambung keluarganya, dia cari keluarganya. Ini orang luar biasa. Padahal dia itu nggak salah, saudaranya salah, tapi dia tetap berusaha untuk datang menjaga. Jarang orang-orang yang semacam ini dipuji dan disanjung oleh
Syiah adalah tentaranya kaum muslimin. Jelas ya? Nah, baik. Sebelum kita lanjut hadis yang berikutnya, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada? Hmm. Hmm. Hmm? Apa? Hmm. Nah, menjauh bukan berarti tidak menyambung. Ya, terkadang ada orang yang tinggal jauh, dia di Papua, satu di Aceh. Nah, Sabang sampai Merauke. Nah, jarang bertemu, bahkan nggak pernah ketemu. Nah, tapi mereka tetap menjalin hubungan. Di antaranya dengan apa? Bisa nelpon, dengan bisa WhatsApp, bisa ngirim hadiah, kalau ketemu senyum, itu sudah termasuk. Ya, bukan berarti menjalin hubungan silaturahmi itu harus nempel terus. Rumahnya harus di samping, harus selalu ketemu, enggak mesti. Apalagi dia ini adalah orang yang akidahnya itu ya sangat berbahaya, merusak misalnya. Tetap kita menyambung hubungan silaturahmi, bahkan diantaranya dengan menasihati dia, mengingatkan dia, itu termasuk bentuk silaturahmi. Nah, ya, berjumpa sesaat setelah itu pergi, nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Yang penting kita menyambung, menjaga hubungan itu. Nah, jadi semacam itu. Ya, tidak harus dempet terus, selalu ke sana, pergi ke sana, enggak. Nah, paham ya? Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Kita lanjut. Yang berikutnya, hadis yang selanjutnya. An Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu as-salihah, yaitu istri yang salihah. Hadis rawahu Muslim. HR Muslim. Apa itu HR? Nah, saya pernah dengar seorang khotib, ya, dia baca buku, mungkin karena nggak paham, jadi khotibnya dia sering, Nabi bersabda ini, kemudian setelah dia bilang HR Bukhari, HR Ahmad, dalam hati dia ngerti nggak kepanjangan HR ini apa. Nah, khawatirnya ditambah lagi nanti HRD. Baik. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah.
Seperti apakah istri yang salihah itu? Disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada suami. Itu ciri istri yang salihah. Ya, kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, ciri istri yang salihah itu dia salat 5 waktu. Masya Allah, cukup dia salat 5 waktu, enggak perlu dia salat sunnah, ya, qiyamul lail atau yang lainnya. Dengan itu dia jaga, dia rawat, maka insya Allah dia masuk surga. Ya, ini. Wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan ketika dia tidak memiliki uzur. Nah, tidak perlu dia salat sunnah, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud. Dengan dia senantiasa menjaga puasa Ramadannya, ya, maka apa yang terjadi padanya? Maka dikatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu diangkat senjata pergi berjihad di jalan Allah. Dengan dia ini taat kepada Allah, menjalankan salat 5 waktu. Dia juga berpuasa di bulan Ramadan. Dia masuk surga. Kemudian yang kedua, dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Nah, tentunya dalam perkara yang ma'ruf, tentunya dalam perkara yang baik. Ya. Ketika suami menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang baik, yang mubah, tidak ada unsur kemaksiatan, maka dia segera melaksanakannya. Dia tinggalkan keinginan dia. Dia tinggalkan pekerjaan dia yang lain. Dia mendahulukan keinginan, ketaatan dia kepada suami. Ya, apalagi dalam urusan ranjangnya. Jadi misalnya suami tolong buatkan kopi, istri lagi setrika, maka dia tinggalkan setrikanya. Atau dia suami minta buatkan ini, istri lagi nyuci, dia tinggalkan cuciannya. Kemudian dia penuhi ya, keinginan dari suaminya. Ya, bukan dia dengan membentak, pelototin, kemudian dia mengatakan, kamu gak lihat kan aku ngapain nih? Nah, bukan begitu jamaah sekalian, ciri wanita istri yang salihah. Nah, tapi istri yang salihah adalah dia yang senantiasa taat kepada suaminya, lebih mendahulukan perintah suaminya, mengutamakan suaminya dari yang lainnya. Nah, wa ata'a zaujaha, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW ditanya wanita yang terbaik, kata Nabi SAW, allati ata'at zaujaha, yaitu yang dia itu taat kepada suaminya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia senantiasa manut, ikut. Bahkan ketika terjadi, ya, misalnya ada yang dimusyawarahkan, didiskusikan, kemudian suami memutuskan ini, maka istri harus patuh dan taat kepada suaminya. Dan tidak ngotot, enggak, pokoknya kamu harus ikut aku. Ya, aku maunya ini. Jangan. Dia harus taat kepada suaminya. Suaminya minta, ya, istrinya pakai pakaian ini.
maka dia juga harus taat kepada suaminya. Ya, tidak mengatakan, "Oh, nggak mau. Aku sukanya ini. Aku mau yang baju ini, aku mau warnanya ini. Aku mau modelnya semacam ini." Tidak. Dia harus patuh. Ya, karena itulah ya konsekuensi dari seseorang menjadi istri yang salihah. Dia taat kepada suaminya karena ya apa yang dia diperintahkan oleh suami bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya, ciri istri yang salihah adalah yang menyenangkan suaminya. Yang menyenangkan siapa, Bu? Suaminya. Khairun nisa, ya, sebaik-baik istri adalah allati tasurruka idza nazarta ilaiha. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan ya suaminya ya apabila ia memandang kepada dirinya. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara ciri istri yang cerdas, istri yang cerdas adalah istri yang berusaha mengetahui dan mempelajari dan bertanya hal-hal yang diinginkan oleh suami, hal-hal yang disenangi oleh suaminya, dari pakaiannya, ya kalau bisa yang disukai oleh suaminya. Kemudian juga dari sisi makanannya, ya makanan apa yang menjadi kesukaan suaminya, dia harus tahu. Nah, dia ingin berusaha menjadi istri yang baik, istri yang salihah, menyenangkan suaminya. Ya, jadi dia harus bukan hanya sekedar jadi istri kemudian nggak tahu menau apa yang disukai dan tidak disukai. Ya, jadi seorang istri yang salihah dia berusaha mencari tahu dan mengetahui apa saja yang disenangi oleh suaminya, kemudian dia berusaha menjalankan. Dan yang kedua adalah dia berusaha untuk mengetahui apa saja yang tidak diinginkan oleh suaminya, kemudian dia berusaha untuk meninggalkannya meskipun dia suka dengan itu. Nah, itu istri yang salihah. Nah, istri yang cerdas. Adapun istri yang bahlul, nah, dia tidak mau tahu, tidak peduli. Kadang dia yang penting aku senang, suamiku tidak senang, ya ora urus. Ada yang kayak gitu? Ada. Yang penting aku happy. Suamiku nggak ada happy ya sudah, nggak apa-apa. Kalau dia mau ceraikan aku nggak apa-apa. Aku bisa lagi. Apalagi kalau aku sudah janda, aku bisa memperbaiki diri. Ya, makanya pas jadi istri lain penampilan. Pas jadi janda, masya Allah. Nah, luar biasa. Nah, jadi berusaha untuk menyenangkan suaminya ketika suami memandangnya. Nah, yang menyenangkan suami apabila ia memandangnya. Bagaimana caranya adalah dengan dia memperhatikan penampilan dirinya. Dia memperhatikan penampilan dirinya, merawat dirinya. Ya, merawat dirinya. Jangan sampai seperti sebagian orang, yang penting aku sudah laku. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak memperhatikan dirinya. Pakai pakaian asal-asalan. Pakai pakaian 3 hari 3 malam nggak diganti. Ya, 3 hari 3 malam orang adus nggak mandi. Ya,
Alasannya aku wes payu, sudahlah laku. Ini seorang istri berusaha menyenangkan suaminya, dia memperhatikan penampilan dirinya, dari pakaiannya, dari tubuhnya. Ya, meskipun wajahnya kurang, paling tidak dia memperhatikan tubuhnya, ya. Nah, apalagi di luar sana banyak sekali godaan. Makanya disuruh ghaddul basar. Apalagi menundukkan pandangan itu lebih berat dari menjaga lisan. Seorang istri harus cerdas. Apalagi suaminya pulang dari tempat yang jauh, pulang dari kerja, pulang dari mana, di luar sana banyak dia memandang dan dia berusaha untuk menundukkan. Maka ketika dia pulang, sang istri juga dia harus memperhatikan dirinya agar suami betah di rumah, senang dia dipandang dan dilihat. Jadi jangan sampai di rumah ya nggak diperhatiin tentang dirinya, tapi pas kondangan, masya Allah, depan cermin berapa lama? Baiki alis sekian lama, belum bibirnya lagi. Ini cocok nggak warna ini? Nggak cocok, dirubahnya lagi. Ya, sampai setengah jam, suami udah mulai kesal. Apa sih kok lama-lama? Kok nggak metu-metu? Nggak keluar-keluar? Apa sih yang diurus? Tapi pas di rumah, seperti itu. Jadi seorang istri yang salihah dia memperhatikan ahli itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dirinya. Ya, dia memperindah dirinya. Yang kedua adalah yang menyenangkan suami adalah seorang istri dengan memperbaiki akhlaknya. Dia memperbaiki akhlaknya sehingga suami senang lihatnya. Ya, ketika dia bertemu dengan suaminya selalu wajah yang ceria, wajah yang senang, suami juga senang. Ya, kalau ngomong tutur katanya baik. Ya, tidak dengan kasar, tidak dengan ini. Kemudian juga ketika suaminya pulang disambut dengan baik. Dia sambut dengan baik, tidak disambut dengan berbagai macam masalah. Suaminya pulang udah capek-capek, sampai rumah istrinya nambahin masalah. Itu anakmu tadi begini. Sama pusing suami. Sudah capek dari luar, sampai di rumah istri tambah kesal. Ya, lihat, perhatikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira setelah berjumpa dengan Jibril, pulang ke rumahnya, ya, sampai di rumah Rasulullah mengatakan kepada istrinya, zammiluni, ya, selimuti aku. Khadijah, ya, dengan cinta dan sayangnya kepada suaminya, dia ambil selimut, diselimutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bertanya kepada suaminya, kenapa sih kamu? Emang ada apa? Enggak nanya-nanya. Ya, setelah selesai dari itu semua, baru Nabi bercerita, baru dia memberikan solusi, masukan, diajak pada pamannya. Kalau sekarang enggak, lihat suami menggigil, suami lagi ini, istri tambah buat masalah. Sehingga jemaah sekalian bertambah beban seorang suami. Ya, maka terkadang sebagian suami diam aja di patung, dengar aja sudah. Karena susah sudah kendalikan. Jadi ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kita sampai di sini dulu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.